Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa man ahyaha sunnatah wa salaka sabilah wa nahaja manhaja wa jahada lillahi haqqa jihadih. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka lembaran baru dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan perlindungan dari Allah SWT, terutama dari virus corona dan juga dari segala musibah dan penyakit lainnya. Serta semoga kita juga senantiasa diberikan kemudahan dalam rizki kita dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah melalui channel Rumah Pemikiran Islam Pena Pembaharu ini, saya akan menyampaikan syarah dari kitab Risalah Tauhid. Kitab dalam ilmu Tauhid atau ilmu akidah yang juga berkaitan dengan pemikiran Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Ustaz Muhammad Abduh. Pemirsa yang budiman, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang sangat fenomenal dalam sejarah pembaharuan dan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena ia memiliki beberapa keutamaan penting yang harus kita ketahui dan kita fahami bersama. Setidaknya ada 5 keutamaan dari kitab ini. Pertama, kitab ini adalah kitab yang ditulis berkaitan dengan ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu keyakinan, ilmu pemikiran, dan memuat tema-tema yang sangat sakral, tema-tema yang sangat genting, yang sangat penting, yang berkaitan dengan cara berpikir umat Islam, yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam, keyakinan yang tidak hanya sebatas teori semata, yang tidak hanya sebatas terhenti di dalam dada, tetapi ia memiliki suatu kekuatan yang mampu mendorong dan memotivasi umat Islam untuk bekerja, untuk melahirkan pemikiran-pemikiran kebangkitan, pembaharuan, pemikiran-pemikiran modern, pemikiran yang sejalan dengan ruh dan spirit zaman kekinian. Kemudian yang kedua, kitab ini juga memiliki keutamaan karena ia ditulis oleh seorang imam pembaharu, seorang pelopor kebangkitan Islam, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustaz Muhammad Abduh. Saya yakin nama beliau tidak asing lagi di kalangan umat Islam, apalagi di kalangan tokoh pergerakan Islam dan siapapun yang bergerak dalam pergerakan Islam. Pemikiran-pemikiran beliau serta karya beliau yang sangat besar dan sangat memiliki manfaat bagi umat Islam, mencerahkan pemikiran umat Islam, serta mengeluarkan umat Islam dari keterpasungannya terhadap khurafat, kemudian tahayul, dan pemikiran taklid lainnya, serta amalan-amalan bid'ah yang telah menjadikan umat Islam ini jumud dan terbelakang. Kemudian yang ketiga, buku ini memiliki keutamaan. Kenapa? Karena ditulis pada fase sejarah umat Islam yang sangat penting. Ia ditulis di masa era kebangkitan Islam ketika umat Islam mulai menyadari bahwa dirinya ada dalam keterbelakangan, dirinya ada dalam kegelapan, kejumudan, sehingga ia perlu suatu ideologi, perlu suatu keyakinan yang mampu mendorongnya, yang mampu membuatnya bisa keluar dari keterbelakangan ini. Kemudian yang keempat, buku ini yang akan kita kaji ini memiliki keutamaan penting. Kenapa? Karena ia ditahqiq oleh salah seorang pemikir modern, pembaharu Islam yang hidup di zaman modern ini. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Imarah rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ia adalah
salah seorang pemikir yang mewarisi pemikiran Islam dan pemikiran kebangkitan Islam yang telah berlangsung selama 2 abad ini. Beliau berkecimpung, berkhidmah selama hidupnya, mempelajari dan mengkaji tokoh-tokoh pergerakan Islam serta pemikirannya serta perannya, andilnya dalam kebangkitan Islam. Selain itu, beliau juga memiliki keutamaan dalam mentahkiknya, menggunakan pendekatan yang ilmiah dan metodologi yang telah beliau bangun selama bertahun-tahun ketika beliau mengkaji tentang pemikiran dan pergerakan Islam. Beliau juga menulis tentang tokoh-tokoh pergerakan Islam dan pemikirannya, seperti Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Bashir Ibrahimi, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian yang kelima, buku ini memiliki keutamaan karena ia merupakan buku yang menjadi rujukan utama bagi para pembaharu Islam, bagi para tokoh pergerakan Islam dalam melakukan pencerahan, dalam melakukan pembaharuan, dalam membangkitkan naluri dan nalar umat Islam supaya mampu bergerak untuk sama-sama berjuang mengembalikan kejayaan peradaban Islam. Sebut saja di Aljazair, seorang pembaharu, Syekh Abdul Hamid bin Badis. Ia adalah tokoh pergerakan, penggagas organisasi Islam Jam'iyah Ulama Al-Muslimin yang bergerak dalam pembaharuan Islam, memerangi tahayul, memerangi jumud, memerangi taklid. Syekh Abdul Hamid bin Badis telah menjadikan buku ini sebagai rujukan utamanya. Kemudian di Indonesia, Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sebagai pendiri dari gerakan Islam, Harakah Islam Jam'iyah Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah yang amal usahanya, karya-karyanya bisa kita lihat hingga hari ini. Beliau, Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadikan buku Risalah Tauhid ini sebagai rujukan utamanya dalam melakukan pencerahan, dalam melakukan pembaharuan, memerangi kejahiliahan, memerangi tahayul, jumud, dan taklid di masyarakat Islam di Indonesia yang ketika itu masih terbelakang. Kemudian di Mesir, Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, dan bahkan Imam Hasan Al-Banna telah menjadikan buku ini sebagai rujukan utama dalam melakukan pembaharuan, dalam melakukan pencerahan, dan dalam membangkitkan nalar dan naluri umat Islam supaya mampu keluar dari keterbelakangannya, supaya mampu bekerja untuk mengembalikan kembali kejayaan umat Islam. Maka dengan 5 keutamaan yang dimiliki oleh kitab ini, sangat jelas bagi kita kenapa kita perlu mengkaji dan memahami kitab ini. Supaya kita tahu kenapa kitab ini ditulis. Supaya kita tahu kenapa para tokoh pembaharu, para tokoh pergerakan, para pemikir Islam, semisal Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, Syekh Abdul Hamid bin Badis, mereka menjadikan kitab ini sebagai rujukan utamanya, sebagai sumber inspirasinya.